Kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke laker. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20% Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50% Pak. Makasih Prof. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Budi Ari auto panik begitu kan ya ketika dicecar pertanyaan-pertanyaan di Komisi 5 saat raker ya dengan Menteri Koperasi. Artinya apa? Artinya bahwa yang terjadi selama ini seolah-olah yang beredar ya rekaman-rekaman Budi Ari di situ begitu mengatakan jangan tuduh PDIP dong ya, jangan bawa-bawa PDIP dong, jangan fitnah PDIP dong. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Kader PDIP ini ke Budi Ari begitu kan, dia mengatakan hei Budi Ari. Nah itu gertakan yang sangat luar biasa begitu kan, sehingga Budi Ari ini panik begitu ya, panik begitu kan ya. Artinya di DPR ya masih saja seperti itu begitu. Nampaknya Budi Ari ini benar-benar ketakutan. Ataukah jangan-jangan takut ya akan terungkap bagaimana ya dugaan-dugaan yang kemudian dianggap ada keterlibatan dan sebagainya, dan dakwaannya muncul 50%. Nah, ini akan menjadi tantangan begitu bagi Budi Ari. Kader PD mengatakan ya bisnis modal bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol mungkin bisa 50%, Pak. Ini sindiran telak begitu kan ya dari kader PDIP kepada Budi Ari. Ini menunjukkan bahwa Budi Ari ini tidak berkutik begitu kan ketika masuk dalam dakwaan si Tony begitu kan ya. Budi Ari ini nampaknya sudah mulai klarifikasi sana sini begitu, walaupun sudah dibantah tidak akan terlibat secara fakta-fakta dan realita begitu kan ya. Ada uang yang mengalir belum ada. Tapi kita lihat saja bahwa Budi Ari nampaknya sudah panik klarifikasi sana sini begitu. Karena media-media sekarang ini cepat ya, ada yang cepat percaya dan ada yang tidak. Tapi kita harus sesuai dengan prosedur yang ada ya, dengan fakta-faktanya. Coba kita tunggu Kejagung aja. Apakah Kejagung ini akan berani untuk memeriksa si Budi Ari atau bagaimana? ini menjadi artinya menjadi catatan penting lah begitu kan ya, bahwa Budi Ari dikritik habis-habisan di DPR itu. Wah, ngeri bos. Jangan fitnah PDIP Perjuangan. Budi Ari ya ini dicecar oleh DPR RI yakni Darmadi begitu dari PDIP Perjuangan. ini bahasnya ya bukan bahas koperasi lagi. Tapi bahas apa? Ya bahas menyampaikan unek-uneknya. Coba kita tonton, ini debat panas begitu. Nampaknya DPR lagi panas ketika Budi Ari begitu kan ya rapat dengan DPR Komisi 5. Seperti ini. Apa nggak diukur bertahap saja Pak? Supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang Pak.
Kalau 80.000 tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden, kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80.000. Kalau hanya kosmetik saja 80.000 ini, yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak Menteri. Ya kan? Nah, ini saya minta efektivitasnya bagaimana, Pak? Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan, Pak Menteri tahu kan? 1.000.000 tanya, Pak. Bukan 1.000. Bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis, gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kau ngomong ke pelaku bisnis, sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes, itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. Nol. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Tapi bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah, sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah, ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum. Soal penting juga, banyak bertanya, Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga.
ada plafon. Plafon itu sudah saya cek, Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement dari bank harus dipenuhi. Nggak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Nggak gampang, Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih, itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih, Pak. Sekarang kan kecil-kecil, Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat, Pak. Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources, Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas, Pak. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh DPR. Memang benar bahwa koperasi sekarang ini begitu kan harus benar-benar dimaksimalkan karena ini adalah kesempatan bagi Budiari untuk berkarya di mana begitu kan ya koperasi-koperasi ini akan semakin maju begitu. Jadi kalau Menteri Koperasi tidak memungkinkan di situ begitu kan ya. Hanya klarifikasi soal judul sana sini, kapan mau bisa bekerja begitu? Kan itu logikanya begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya, yang menganggap bahwa Budiari, ayo dong klarifikasi, jangan-jangan nanti begitu kan ya. Kalau muncul narasi-narasi bisa saja dilaporkan sana sini oleh kader PDIP begitu. Kalau konsepnya koperasi merah putih seperti yang disampaikan Budiari, itu bukan memajukan perekonomian desa, malah akan menambah masalah baru di desa. Dia bilang mau putus mata rantai pihak tengah dengan koperasi ya merah putih. Pihak tengah itu juga rakyat. Ya betul. Jangan lalu kemudian begitu kan ya, membangun koperasi ya, tapi pada kenyataannya dengan asumsi dengan asumsi bunga yang tinggi itu yang sama aja dengan yang lain begitu. Ini kan menunjukkan bahwa ya kalau tidak bisa menangani soal koperasi dan solusi di masyarakat begitu ya, nggak usah jadi menteri lah begitu kan. Ganti yang lain, yang pakar soal ekonomi dan sebagainya. Karena ini adalah hitung-hitungan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ini banyak kritikan-kritikan netizen yang mengkritik apa yang kemudian disampaikan oleh Budiari begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah ini gimana sih Budiari dan sebagainya begitu. Sehingga ini saya kira dalam waktu dekat ini kesempatan bagi Budiari untuk menunjukkan bahwa ya di Kementerian Prabowo bisa bekerja begitu kan. Takutnya yang terjadi di situ adalah soal korupsi besar. Ya, yang terjadi takutnya ada korupsi besar begitu. Lihat saja bagaimana korupsi Pertamina, bagaimana korupsi yang lain. Ya, bagaimana korupsi dana desa yang ada di bawah sekarang ini lagi marak terjadi di situ begitu. Karena tidak bisa mengelola, uang mengendap di situ, ya banyak yang dikorupsi, Bos. Ini jangan sampai di situ begitu kan. Dana koperasi nantinya begitu kalau sudah masuk ke desa-desa, jangan sampai ada korupsi seperti ini. Dipotong lagi begitu kan. Akhirnya menjadi beban bagi negara kita. Benar gak begitu? Ini debat panas begitu. Nampaknya Budiari ini ya sudah ketar-ketir lah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.